Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك تسليما كثيرا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وموالاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul hadirin as-salihin, al-hadirat as-salihat, jamaah kajian rutin At-Faqih Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah SWT masih berkenan memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah. Dan nikmat hidayah itu merupakan sebuah nikmat yang mahal. Allah SWT sebutkan, salah seorang ulama pernah sebutkan, i'lam fa inna min a'zami nikmatillahi ta'ala hiya nikmatut ta'ah, li'anna ta'ata yaqrubul abdu ilal a'malis salihati wal a'malis salihati yaqrubul abdu ila husnil khatimah wa husnil khatimati yu'addil abdu ila dukhulil jannah. Jadi kata salah seorang ulama, ketahuilah di antara nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada manusia, yang diberikan kepada manusia adalah nikmat hidayah, nikmat untuk senantiasa bisa taat di jalannya. Dengan adanya ketaatan-ketaatan yang kita jalankan, maka insya Allah kita akan dimudahkan menjalankan amal soleh. Dan dengan adanya amal soleh yang didawamkan, amal soleh yang diamalkan, maka mudah-mudahan kita akan meraih wafat dalam kondisi husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu tentunya akan mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini, di hari Ahad ini kita lihat orang punya prioritas masing-masing dalam hidupnya. Ada yang prioritasnya adalah berolahraga. Maka pokoknya gimana caranya kalau hari Ahad pagi, maka dia harus jalan-jalan, jogging, olahraga, cycling gitu ya. Pokoknya harus ikut Car Free Day misalnya. Nah, itu kebaikan karena bermanfaat untuk duniawiyah. Tetapi yang tidak boleh manusia lupakan adalah manusia itu adalah makhluk multidimensional. Manusia itu bukan hanya sekedar makhluk jasmaniah, bukan hanya sekedar fisik, tetapi manusia juga adalah makhluk rohaniah. Kita punya nafas, kita punya rohani. Yang rohani ini juga membutuhkan asupan. Sebagaimana badan kita kalau mau kuat, kita perlu makanan yang bergizi, makanan yang sehat agar kita bisa bekerja, bisa beraktivitas secara maksimal. Perlu adanya asupan gizi yang baik. Nah, yang manusia sering lupakan, jiwa kita, nafas. Nafas kita juga perlu asupan. Dan asupan rohani itu juga diperlukan agar jiwa kita juga kenyang. Kenapa? Kalau jiwa kita dahaga, jiwa kita lapar terhadap nilai spiritual, maka jiwa ini juga kering. Dan jiwa ini akan mudah terombang-ambing dalam godaan kehidupan yang tidak lurus. Makanya termasuk di antara doa, dan bahkan ini dijadikan doa yang paling sering kita panjatkan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah doa untuk dapat hidayah. Doa rohaninya itu terbimbing. Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada kami senantiasa apa? Berada di jalan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini diperjuangkan. Dia bukan anugerah yang tiba-tiba datang, tetapi perlu diperjuangkan. Dengan cara apa? Menjalankan yang namanya amaliyah batiniyah. Jadi kita tahu, sekilas kan gini, Allah itu kemudian menguasai dua hal yang sering disebut, orang kalau sering tidak paham disebut paradok. Allah itu tapi yang berkuasa atas skala itu. Dia al-awwalu wal-akhiru. Awal sekaligus akhir. Dan dia apa? Al-dhahir. Yang maha dhahir sekaligus apa? Wal-batin. Al-dhahir wal-batin. Ini seolah-olah ingin menunjukkan, Allah menjelaskan pada kita, di dalam penciptaan manusia itu ada kekuasaan Allah di sana. Maka hendaknya dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang namanya maidah, hidangan jiwa, itu juga harus dipenuhi. Nah, para ulama menjelaskan di antara maidatun nafas, hidangan jiwa itu adalah apa? Majelis ilmu. Hadirnya seseorang di majelis ilmu, selain tentunya al-a'malu al-wajibat, amal-amal yang wajib, di mana di dalamnya ada as-salat, di sana kemudian ada az-zikr, maka kita juga perlu dalam bentuk apa? Majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu fungsinya apa? Sebagai pengingat zikra, ya, pengingat diri kita untuk senantiasa membersihkan jiwa kita. Maka disebutkan fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan fa inna zikra, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Dan majelis ilmu itu marilah kita jadikan sebagai zikra, sebagai pengingat diri kita tentang kehilafan, kekurangan hidup kita. Makanya perlu kemudian majelis ilmu. Dan uniknya lagi, majelis ilmu walaupun kita sekarang sudah berkembang, ada majelis ilmu yang sifatnya majelis ilmu virtual. Dulu kalau kita ingin dapat ilmu, maka kita harus datang ke masjid, kita harus datang ke musola, kita harus datang ke mungkin pondok pesantren untuk di mana di sana ada pengajian atau ada tabligh. Sekarang sebenarnya lebih mudah lagi dengan adanya majelis-majelis ilmu virtual. Orang buka YouTube, mereka bisa memilih mau pilih ustadz siapa, mau pingin materi apa. Tetapi silakan coba dibandingkan hadirnya kita di majelis ilmu yang sifatnya virtual dengan majelis ilmu yang sifatnya luring gitu ya, betul-betul hadir secara langsung, secara offline, itu perasaannya akan berbeda. Silakan dibandingkan. Walaupun mungkin kita mendengarkan ustadz yang sama, tema yang sama. Karena apa? Ya tentunya majelis-majelis virtual di sana ada godaan. Majelis virtual mungkin kita nonton tahu-tahu sambil ngantuk udah fokus. Nanti sambil dengerin mungkin sambil sibuk apa. Tetapi berbeda dalam ketika kita hadir langsung, maka di sana akan ada sentuhan-sentuhan yang sifatnya langsung, maka itu diperlukan. Ya, hadirnya majelis ilmu seseorang secara langsung itu diperlukan. Maka mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini juga menjadi sebuah kajian yang bermakna, kajian yang menjadi zikra, menjadi pengingat untuk diri kita, bahwasanya manusia itu harus apa? At-tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, senantiasa menasihati di dalam kebenaran dan menasihati di dalam kesabaran. Nah, izinkan kami pada kesempatan pagi hari ini sebagai kelanjutan materi, pada bulan yang lalu saya sudah menyampaikan materi tentang child free, ya, hukum child free dalam pandangan Islam. Nah, saya ingin sekarang coba mengaitkan berkaitan dengan masalah keluarga. Karena keluarga itu adalah benteng utama tentang ta'sisu usratil muslim. Jadi yang namanya keluarga itu menjadi benteng terbentuknya peradaban Islam. Jadi kalau kita ingin bicara peradaban Islam yang tinggi, peradaban Islam yang hebat, ternyata dimulai dari keluarga. Semua kebaikan yang besar itu ternyata dimulai dari keluarga. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian untuk kita semua. Maka kita boleh bicara hal penting, dan memang hal itu penting. Kita boleh berbicara tentang politik Islam, siasah Islam. Kita boleh bicara tentang ekonomi Islam, al-iqtisad al-islami. Kita boleh berbicara tentang apapun, hal-hal yang besar, hal-hal hebat. Tetapi jangan lupa, kehebatan itu yang perlu kita rawat, perlu kita jaga adalah memastikan
dalam keluarga muslim, di sana ada standar-standar keislaman, ada aturan-aturan Islam yang harus ditegakkan sebagai pilar peradaban Islam. Nah, maka ini tema yang saya angkat berkaitan dengan mewujudkan keluarga sakinah. Nah, ini sebenarnya materi ini saya coba sosialisasikan dari materi tentang tuntunan keluarga sakinah yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dia ada buku yang terpisah, diterbitkan secara terpisah, tetapi sebenarnya materi tentang keluarga sakinah itu juga ada di dalam himpunan putusan tarjih yang jilid 3 yang warna biru di halaman 347. Jadi materi tentang keluarga sakinah ini juga ada di himpunan putusan tarjih jilid 3 halaman 347. Nah, pada muqaddimah, pada pendahuluan tentang tuntunan menuju keluarga sakinah, maka Majelis Tarjih menjelaskan konsep yang pertama yang harus dipahami adalah Islam itu adalah agama rahmah. Islam itu adalah agama kasih sayang, dan diutusnya Rasulullah SAW juga sebagai pembawa rahmat untuk semesta. Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Gitu ya. Apa itu rahmah? Misalnya disitir di sini menurut Al-Asfahani, rahmah itu adalah riqqah taqtadil ihsan ilal marhum, yaitu perasaan kasih yang mendorong memberikan kebaikan kepada yang dikasihi. Ya, jadi ini konsep yang pertama dulu ya. Dan Islam juga dinyatakan sebagai agama rahmah, dan hal ini sejalan dengan sifat ketuhanan dalam Islam yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang, seperti yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 12, "Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillahi kataba ala nafsir rahmah." Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Maka firman Allah Ta'ala ini menunjukkan bahwa di antara sifat dasar Allah Ta'ala itu adalah Ar-Rahmah, Rahim, gitu ya, kasih sayang. Maka ini juga harus dipahami oleh diri kita seorang muslim. Kita harus menjadi seorang manusia yang punya sifat rahmah, berkasih sayang. Nah, hal ini dijadikan konsep juga landasan bahwasanya keluarga itu juga harus didasari atas dasar rahmah, harus atas dasar kasih sayang. Hari ini kita melihat di antara permasalahan keluarga itu adalah permasalahan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Bahkan kita lihat banyak kasus selebgram yang kalau di tampilannya itu keluarganya harmonis, penuh dengan romantisme, tapi ternyata itu hanyalah simulakra saja. Ternyata itu hanyalah apa yang nampak di dalam kamera. Tetapi ternyata di balik gemerlap sifat saling romantis, kasih sayang, ternyata banyak juga yang sebenarnya ada KDRT di sana. Suaminya melakukan kekerasan kepada istrinya. Yang kadang-kala bagi orang awam kita enggak habis pikir. Istrinya cantik, istrinya soleha gitu ya. Tapi kok bisa? Nah inilah. Karena apa? Hilangnya paradigma, hilangnya mental. Bagaimana kemudian diri kita memandang sebagai sebuah keluarga. Maka bagaimana mungkin ada seorang laki-laki yang dengan teganya melakukan kekerasan kepada istrinya. Padahal proses pernikahan itu luar biasa. Dia meminta izin dan ayahnya, ibunya mengizinkan dengan perasaan berat. Anak itu, putrinya diberikan kepada lelaki. Tetapi kok ada lelaki yang bisa bersifat kurang ajar. Karena apa? Hilangnya pandangan dia seperti apa di dalam mengolah keluarga. Gitu ya. Nah jadi ini Islam adalah agama rahmah. Jadi harus dipahami. Keluarga juga dibangun atas dasar rahmah, kasih sayang. Nah, selanjutnya konsep kedua dalam muqaddimah, Majelis Tarjih juga menyebutkan bahwasanya yaitu
konsepnya berkaitan dengan ada kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Jadi dalam Islam perempuan itu setara dengan laki-laki. Jadi perempuan bukanlah subordinasi, bukanlah makhluk kelas 2. Ya, tetapi dia adalah makhluk yang setara, makhluk yang sama. Jadi tidak ada bahwasanya laki-laki lebih superioritas, tidak. Tetapi sifatnya mereka adalah dua makhluk yang Allah ciptakan secara setara. Maka di sini dijelaskan tentang konsep kesetaraan. Pertama, perempuan dan laki-laki itu sama-sama sebagai hamba Allah. Dua-duanya sama. Baik ar-rijal wan nisa sama-sama adalah Abdullah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Al-insa di sini maka mencakup ar-rijalu wan nisa. Mereka sama-sama punya kewajiban ibadah, ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Mereka sama-sama Abdullah. Selanjutnya disebutkan juga dalam ayat yang lain, gitu ya. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhniyannahu hayatan thayyibatan wa lanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini sebutkan sama, man amila sholihan min zakarin wa unsa. Disebutkan di sana ada kesetaraan, dan banyak ayat-ayat lain yang juga semisal. Misalnya surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ya, ini adalah yang pertama. Jadi perempuan dan laki-laki sama-sama Abdullah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi. Maka mereka berdua juga memiliki kesempatan dan wewenang yang sama di dalam mengelola, memakmurkan dunia dan memimpin sesuai dengan potensi, kompetensi, fungsi dan peran yang dimainkan. Ya, maka dalam tafsiran Muhammadiyah yang namanya pemimpin boleh dari kalangan perempuan. Maka kita lihat ada juga sekolah-sekolah Muhammadiyah, kepala sekolahnya perempuan, rektor juga ada yang perempuan. Karena apa? Mereka sama-sama sebagai khalifah diberikan kewenangan kesetaraan atas dasar kompetensi, gitu ya. Jadi tidak mengapa. Ya, jadi menteri boleh dari perempuan, gitu ya. Nah, ini artinya apa? Menunjukkan betapa di sana juga ada kesetaraan. Yang ketiga, Adam dan Hawa itu bersama-sama sebagai aktor dalam kisah Al-Quran tentang penciptaan manusia. Jadi penciptaan manusia adalah sebuah hal yang luar biasa. Dan di sana itu bukan cuma kisah tentang Adam, tapi di dalam kisah penciptaan manusia Allah Ta'ala juga membuat tentang Hawa, membuat Hawa sebagai aktor tentang potensi penciptaan manusia. Di mana di sana Adam dan Hawa sama-sama mendapatkan fasilitas surga yang sama. Mereka juga sama-sama mendapatkan godaan dari setan. Mereka juga bersama-sama melanggar norma yang digariskan oleh Allah dan sama-sama melakukan pelanggaran memakan pohon larangan sehingga diturunkan ke bumi. Dan keduanya, Adam dan Hawa, sama-sama memohon ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi artinya mereka adalah aktor yang sama, tidak dibedakan dalam proses penciptaan manusianya. Selanjutnya yang keempat, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi dan kesuksesan. Tadi kita sudah bahas. Dan yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara di depan hukum. Ya, kalau dalam kita lihat berkaitan dengan kasus misalnya pelanggaran maupun itu had gitu ya, dalam Al-Qur'an ataupun ta'zir juga tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini berkaitan dengan menunjukkan kesetaraan ya perempuan dan laki-laki. Nah, dan sekarang kita tentunya mengalami tantangan keluarga di era global.
yang berbeda dengan tantangan keluarga di masa yang lalu. Misalnya gini, zaman sekarang sebenarnya banyak faktor yang bisa kita lihat dari berbagai macam aspek. Misalnya, anak sekarang mereka mendapatkan asupan kedewasaan yang menjadi lebih cepat karena tontonan mereka sepertinya gizi yang lebih baik. Makanya lihat anak-anak sekarang tuh kayaknya kelihatan bongsor-bongsor. Ya, baru SD tapi kadang-kadang sudah kelihatan gede. Gitu ya. Bahkan ada yang head-nya juga lebih cepat. Tetapi problem yang sama muncul tentang tuntutan karir yang makin lama. Dulu orang asal kuliah S1, dia rajin misalnya, daftar PNS, sudah bisa kerja. Tetapi sekarang, wah, jangankan S1, S2 aja pengangguran juga banyak. Ini tantangannya menjadi makin berat, ya kan? Tuntutan tentang pekerjaan, tentang keluarga. Orang dulu nikah simpel kok. Mereka sudah katalah sudah balik, sudah baligho, ada orang yang datang melamar pernikahan. Sekarang ini tuntutannya makin macam-macam. Dan itu tentunya mengakibatkan adanya masa tunggu mereka di mana mereka mendapatkan pendampingan tambahan selain dari orang tua mereka juga makin panjang. Padahal godaan-godaan ini juga makin berat. Nah, ini banyak sekali jadi tantangan keluarga di era sekarang. Dalam kasus misalnya dulu yang namanya orang kerja, suaminya yang kerja saja sudah cukup untuk memenuhi penghasilan sehari-hari. Tantangan sekarang kadang-kala kalau single income, misalnya yang kerja suaminya saja kadang-kala tidak cukup. Harus kadang-kala direwangi, dibantu suami istri. Gitu kan? Ini ada tantangan-tantangan yang berbeda, gitu ya. Nah, ini ditolong gitu. Nah, ini menunjukkan tantangan-tantangan juga yang makin beragam di era global. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan apa itu pengertian tentang keluarga sakinah. Jadi keluarga sakinah ini merupakan sebuah frasa yang di dalamnya kemudian ada keluarga, pengertian keluarga, ada tentang makna sakinah itu sendiri, dan ada makna tentang keluarga sakinah. Nah, sekarang apa itu keluarga? Ya, keluarga apabila kita merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka keluarga itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumah. Makna yang kedua, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan batih. Makna yang ketiga, sanak saudara kaum kerabat. Dan 4, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Adapun secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri, baik beserta maupun tanpa anak. Nah, ini pemaknaan keluarga. Nah, kemudian para ahli juga sebutkan keluarga juga bisa dibagi, ada yang namanya keluarga kecil, nuclear family, dan ada keluarga luas, extended family. Dalam perkembangan lebih lanjut antara nuklir dan extended family ada juga yang namanya keluarga yang disebut dengan semi extended family. Jadi ada keluarga kecil, keluarga inti, keluarga batih yang ditambah dengan sebagian orang lain. Nah, di dalam Al-Quran kalau kita kaitkan tentang makna keluarga, maka ada beberapa istilah. Pertama adalah al-ahl, ahlun. Ya, itu untuk menyebutkan kata-kata keluarga, ahlun atau al-ahl. Misalnya pada surat At-Tahrim ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu nara. Nah, di sini ada kata-kata al-ahl. Imam Al-Marwahi menafsirkan al-ahl yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan khadim. Ya, khadim itu asisten rumah tangga, pembantu. Itu masuk di antara makna al-ahl. Nah, tafsir ini menjadi menarik kalau kita kaitkan dengan konsep misalnya keluarga modern sekarang. Dulu kita berpikir yang namanya al-ahl itu jelas ya, keluarga inti tadi, suami, istri dengan anak. Ternyata Imam Al-Marwahi juga menyebutkan di situ adalah khadim, adalah pembantu, asisten rumah tangga. Itu ternyata menjadi khadim. Dan hal ini masuk akal. Jadi bayangkan gini, tadi saya sebutkan sudah tantangan keluarga modern itu adalah
Kalau hanya kadangkala, dan ini terjadi banyak di banyak keluarga sekarang ini, kalau suaminya kerja untuk mencukupi kebutuhan, sekarang istrinya pun banyak yang bekerja. Artinya suaminya karir, istrinya juga istri karir, wanita karir. Lah pertanyaannya, anak dengan siapa? Banyak keluarga sekarang anak ternyata lama dengan ART, anak lama dengan si mbak. Nah, bisa jadi dalam sebuah keluarga ayahnya soleh nih, ibunya solehah. Lah kalau ternyata ART-nya awur-awuran, awut-awutan, maksudnya tidak benar gitu ya, pandangan hidupnya, ya wajar anaknya tidak beres. Nah, ternyata memilih ART itu pun masuk dalam konsep tentang tadi al-ahl. Jadi pastikan ketika dalam sebuah keluarga, kalau misalnya nih, ternyata antara suami dengan istri sama-sama berkarir, maka al-ahl ini tadi, keluarga yang baik ini dia harus menyiapkan ART, khodim juga yang solih atau solihah. Ya, karena jangan jadi anak kita justru kualitasnya, didikannya kualitas ART. Bukan masalah ART-nya, tapi ART, tapi kalau dia berwawasan yang bagus, kemudian keislamannya bagus, ini akan menjadi nilai plus untuk mewujudkan sebuah tadi al-ahl. Nah, maka hal ini bisa diturunkan dalam konsep standar. Kalau ternyata suami dengan istrinya sama-sama adalah wanita karir, maka proses pembinaan keimanan ternyata tidak cukup hanya suami, istri, anaknya saja. ART pun perlu ditarbiyah, ART pun perlu dididik agar sesuai visi misinya dengan keluarga. Ini yang penting. Nah, jadi silakan nanti kalau ada yang mungkin anaknya atau siapa punya keluarga, pastikan juga ART-nya adalah ART yang well educated, yang visinya, misinya juga berarti harus Islami. Gitu ya. Ya, jangan sampai nanti bapak ibunya ustazah, ART-nya tiap hari TikTokan. Nah, jadi anaknya dididik ART yang hobi TikTokan. Nah, jadi itu kan nanti artinya visinya tidak sesuai dengan visi keluarga, gitu ya. Nah, selanjutnya istilah lain yang disebutkan di dalam Al-Quran juga adalah asyirah, ya, asyirah. Misalnya disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 disebutkan wa anzir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, maka isyarat Al-Quran tentang adanya keluarga luas maka dapat dipahami adanya konsep mahram dan ahli waris dalam Al-Quran. Dengan demikian anggota dari keluarga luas dapat terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi. Nah, ini adalah implementasi rasa tanggung jawab terhadap anggota keluarga luas yang dapat bersifat ekonomis, pendidikan, dan juga psikologis, gitu ya. Ini makna tentang asyirah. Jadi ada perluasan tentang extended family. Artinya keluarga besar itu juga harus punya visi yang sama ketika kita ingin berbicara tentang mewujudkan keluarga sakinah, ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka mada yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi di sini diingatkan tentang prioritas nafkah sebagai bentuk menopang extended family. Nah, ini jadi konsep tentang keluarga yang peduli itu ternyata Al-Quran juga punya konsepnya. Karena sebuah keluarga itu kan bisa jadi rizkinya bermacam-macam. Ada sebuah keluarga yang mungkin yang ini rizkinya deras, yang ini mungkin hanya cukup. Nah, maka ketika kita berbicara tentang konsep extended family, maka ini harus menjadi saling topang, ya, saling topang, ya. Termasuk dalam masalah nafkah, pendidikan, dan saling menasihati di dalam kebaikan. Nah, ini makna tentang keluarga. Selanjutnya, yang kedua adalah tentang makna sakinah. Ya, apa itu as-sakinah? Sakinah dalam bahasa Arab berasal dari kata
sakana yaskunu sukunan. Ya, sakana yaskunu sukunan yang artinya itu adalah tenang, senang, diam dan mantap. Nah, itu makna as-sakinah. Ya. Maka para ulama juga sebutkan as-sakinah itu bermakna at-tuma'ninatu wal waqar, ya. At-tuma'ninatu wal waqar wal mahabbah, ketenangan, kemantapan, kehormatan dan juga ketentraman. Itu makna as-sakinah. At-tuma'ninatu al waqaru wal mahabbah. Itu makna sakinah. Kalau kita belajar ilmu tajwid maupun bahasa Arab, ada istilahnya sukun. Sukun itu artinya apa? Mantap. Beda kalau rofa ataupun majrur ataupun jaz ataupun kemudian nasab, kan dia bisa dibaca misalnya kemudian belakangnya bisa dibaca a, i, u, i gitu kan. Tapi kalau sukun dia sudah tidak mungkin bergerak lagi. Makanya kalau orang belajar bahasa Arab dulu sering ada nasihat gini, uskun taslam. Kalau kita bahasa Arabnya belum pintar, pokoknya yang bagian belakangnya disukunkan. Misalnya uridu an adhab ilal masjid. Nah, kalau saya bingung, jadi ini uridu an adhaba, an adhabu atau apa yang benar? Ilal masjidi, masjidu, masjidah. Nah, kalau kita belum paham, makanya kalau dulu kata Ustadz, uskun taslam. Belakangnya disukunkan selamat. Uridu an adhab ilal masjid. Nah, jadi tidak tahu apakah masjidi, masjidu, masjidah. Yang penting benar kan? Uridu an adhab ilal masjid. Ya, itu uskun taslam. Jadi kalau sukun itu kan artinya dia sudah tidak mungkin dapat harokat lagi. Apakah itu harokatnya a, i, u gitu ya. Nah, itu namanya adalah sukun. Ya, sukun itu artinya dia sudah mantap. Jadi tidak bisa berubah lagi. Lam yalid wa lam yulad. Itu makanya dalam surat Al-Ikhlas itu juga kemudian itu kan pakai sukun. Itu dalam bahasa Arab namanya adalah al-jazm. Nah, itu menunjukkan sebuah hal yang memang pernyataan yang tidak bisa diubah dan tidak akan pernah berubah. Itu namanya adalah fungsi dari makna filosofis al-jazm. Dan itu tepat, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Di situ bentuknya sukun, jazm. Maka mantap. Pernyataan tentang eksistensi Allah, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak ada sekutu, itu ya sudah tidak akan pernah bisa diubah selamanya. Ya. Nah, itu fungsi tentang jazm. Jadi sama kaitannya dengan tadi as-sakinah, as-sukun. Nah, dalam bahasa Arab maka tempat tinggal itu juga disebut namanya adalah al-maskan gitu ya. Asrama itu namanya adalah maskan. Dan kata-kata sakinah di dalam Al-Qur'an itu juga banyak disebutkan dalam ayat, tidak hanya kaitannya dengan keluarga. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 248 juga disebutkan wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulki ay ya'tiyakumut tabutu fi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Di situ apa? Ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah. Selanjutnya dalam surat At-Taubah, summa anzalallahu lahu sakinatahu ala rasuli wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam taruha wa 'azzaba alladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Selanjutnya pada surat At-Taubah ayat yang lain juga di situ disebutkan ada kata-kata sakinah. In tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajal ladina kafaru tsaniyasnaini dan seterusnya. Selanjutnya pada surat Al-Fat, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Selanjutnya pada surat Al-Fat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fanzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Jadi di Al-Qur'an banyak juga disebutkan kata-kata yang mengandung sakinah. Nah, intinya adalah kata sakinah dalam ayat tersebut itu kaitannya berkaitan dengan tadi at-tabut, di mana panduan untuk kaumnya Nabi Musa yang mendatang ketenangan. Ternyata ketenangan itu bisa muncul tadi dari iman, dari amal soleh, gitu ya, dari kemudian kemantapan akan pertolongan Allah sebagaimana Abu Bakar di Gua Hira. Selanjutnya saat kaum kafir Quraisy mengejar mereka, selanjutnya Allah Ta'ala juga menurunkan sakinah pada kaum mukmin pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah ketika menghadapi kaum kafir di Mekah. Nah, intinya apa?
dalam ayat-ayat yang mengandung kata-kata sakinah, walaupun jadi gini, kalau kata-kata sakinah langsung yang terkait dengan keluarga itu sebenarnya tidak ada. Ya, yang langsung maknanya sakinah itu tidak ada. Tetapi yang ada itu kan pada surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum yang sering dibaca orang-orang nikah itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Litaskunu ilaiha. Nah, itulah yang kemudian diturunkan menjadi kata-kata sakinah. Tetapi kalau yang wujudnya sakinah yang langsung ke keluarga itu tidak ada, tapi itu diturunkan dari kata-kata litaskunu ilaiha. Nah, tetapi bisa kita relasikan antara ayat-ayat yang di dalamnya ada kata-kata sakinah, ternyata kaitannya tadi. Ternyata sakinah itu turunnya karena adanya keimanan, beramal soleh, keyakinan akan pertolongan Allah Ta'ala, gitu ya. Kemudian juga muncul berkaitan dengan permohonan minta tolong saat menghadapi masalah. Dan ini ternyata kaitannya juga erat dengan keluarga. Jadi kalau keluarga ingin sakinah, ya maka juga keluarga harus dibangun atas dasar tauhid, atas dasar keimanan. Keluarga yang dibangun atas dasar amal soleh. Keluarga yang banyak memohon ampunan dan petunjuk Allah. Keluarga sakinah juga keluarga yang yakin akan pertolongan Allah. Nah, itu kalau kita bicara direlasikan hubungan antara sakinah dengan kata-kata keluarga sakinah dari ayat litaskunu ilaiha, gitu ya. Nah, itu makna sakinah. Sekarang makna tentang keluarga sakinah. Nah, jadi apa itu sekarang keluarga sakinah? Maka keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT. Nah, ini pengertian dari kajian-kajian ayat hadis dan juga ditambah terhadap undang-undang Indonesia. Nah, ini bagus, coba kita bedah ya. Jadi keluarga sakinah itu adalah bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Jadi makanya tidak akan pernah ada keluarga sakinah kalau perkawinannya tidak sah. Ya. Dan hati-hati, di Indonesia sekarang sudah muncul model seksual konsen cara barat. Jadi orang di barat itu mereka biasa punya kesepakatan tinggal bersama, hidup bersama tanpa pernikahan. Itu biasa di barat. Makanya lihat seberapa pemain bola itu ada yang statusnya itu bukan istri, pacar, tapi mereka sudah punya anak, sudah hidup bareng, tapi belum istri. Nah, itu ada model-modelnya. Dan sekarang ada di Indonesia mulai berkembang yang namanya dengan teori seksual consent. Prinsipnya kita melakukan hubungan intim suka atas dasar suka, tetapi tidak mau diikat dengan ikatan sah. Nah, itu jelas tidak Islami. Jadi keluarga sakinah itu walaupun mungkin mereka romantis, penuh gairah, tetap itu tidak dinamakan sebagai bentuk sakinah. Jadi keluarga sakinah itu tadi bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama. Nah, ini tambahan penjelasannya. Bisa jadi sah mungkin menurut hukum agama, tetapi kalau tidak dicatatkan, nah ini kurang afdol gitu ya, jelas tidak baik. Karena apa? Kita sebagai masyarakat muslim kan kita juga harus mentaati hukum ulil amr yang itu selaras dengan ketentuan syariat Islam, dan melindungi pernikahan itu juga dijamin oleh negara asalkan apa? Dicatatkan di kantor urusan agama. Ya, maka jangan mau model-model pernikahan nikah siri gitu ya, walaupun mungkin sah secara agama tetapi tidak tercatat di dalam kantor urusan agama, karena ini bisa menjadi bencana ketika terjadi konflik. Awalnya mungkin ketika masih manis terasa cukup hanya dengan nikah siri, tetapi nanti kalau terjadi konflik, orang yang nikahnya tidak dicatatkan di urusan agama, negara tidak bisa hadir dalam membela hak-hak orang yang ini yang menikah secara siri. Jadi pastikan pernikahan yang sakinah menurut Muhammadiyah juga ini adalah harus pernikahan yang
dicatatkan di kantor urusan agama. Gitu ya. Nah, ini penting. Selanjutnya apa? Harus dilandasi rasa saling menyayangi, menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada apa saja asas tentang keluarga sakinah. Jadi dalam membangun keluarga sakinah perlu dilandaskan pada 5 asas. Pertama ada namanya asas karamatul insaniyah. Jadi kemuliaan manusia. Jadi karamah insaniyah menempatkan manusia laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Allah menciptakannya dengan dibekali dengan berbagai macam potensi, memuliakan dan mewujudkan keutamaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi kemuliaan manusia ini perlu menjadi asas keluarga sakinah. Artinya apa? Manusia itu punya keistimewaan. Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Mereka punya rasa, mereka punya rasio, punya indera, yang itu semuanya kemudian harus apa? Harus dirawat sebagai bentuk kemuliaan manusia. Artinya apa? Ya, dalam konsep turunan detailnya, keluarga sakinah itu tadi harus paham. Suami kita, istri kita itu adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita muliakan emosinya. Ya jangan kemudian membuat hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati istri atau di hati suami. Misalnya gitu kan, istri itu punya rasa. Makanya dalam salah satu hal disebutkan, saya agak lupa ini athar dari seorang salaf, siapa saya lupa namanya, tetapi disebutkan seorang salaf ini pernah berkata, aku tidak pernah makan di luar rumahku kalau istriku tidak makan seperti yang aku makan. Jadi gampangnya gini, kalau dalam konsep sekarang kalau suaminya nih, dia makan mungkin diajak teman-temannya nongkrong makan apa gitu ya. Ya misalnya makan apa di luar. Kemudian istrinya di rumah mungkin dia tidak makan seperti yang dimakan suaminya. Nah, salaf ini merasa berdosa ketika istrinya tidak makan apa yang aku makan. Kalau misalnya suami jajan makan siang di Payakumbuh misalnya ya. Kemudian atau di mana sederhana, lah kok istrinya di rumah cuma makan ya mendoan sama telur dadar, itu kan artinya ndak apple to apple ya. Paling ndak kalau habis ada acara di kantor suaminya kenyang dengan makanan yang enak, ya mungkin pas rumah bisa kita bilang ma, aku tadi di kantor makan enak, yuk malam ini gantian aku traktir. Nah itu kalau mencontoh salaf, itu artinya mereka juga punya rasa. Dan katanya kan menyenangkan istri itu gampang gitu ya, cuma ditanya dah makan apa. Dan laki-laki juga perlu paham, katanya anak-anak muda sih perlu paham love language-nya cewek. Kadang-kadang cewek itu malu kalau ngomong terus terang. Jadi kalau cewek bilang jalan-jalan terus bilang suaminya, ini kok lucu ya, kok lucu, itu bukan kalimatul khobar, itu bukan kalimat berita, tapi kalimatut tolab, kalimat permintaan, minta dibelikan. Jadi nanti silakan kalau istri bilang, Mas, ini kayaknya kok lucu ya, itu berarti minta dibelikan. Kalau lewat Mas kayaknya makanan itu enak, itu bukan kalimat berita, minta dijajanin. Nah gitu aja. Jadi ada emosi-emosi yang kemudian perlu dipahami. Nah sebagaimana manusia itu juga punya indrawi juga apa ya, kita juga munculkan kesenangan sebagai manusia. Misalnya ya kalau perempuan walaupun mungkin dia di rumah, ya kalau suaminya datang, ini sudah sering disampaikan, ya sambutlah suaminya, ya mungkin berdandan, pakai parfum, jangan nanti masih bau tumis bawang gitu kan, ya tidak cocok. Ya karena mungkin dia di kantor ketemu cewek-cewek yang parfumnya sejutaan, lagi giliran nyampe rumah istrinya ya kurang wangi, nanti ya takutnya nanti beda gitu kan, ada rasa yang turun. Jadi kayak gitu perlu dirawat. Sebaliknya juga suaminya juga perlu mungkin charming gitu ya di depan istrinya, pahami gitu ya, ngasih kejutan. Nah, ini artinya apa? Itu namanya karomah insaniyah. Jadi sifat kemuliaan manusia itu perlu dijaga.
Karena Allah Ta'ala sudah menciptakan mata itu kan suka keindahan. Allah Ta'ala menciptakan telinga artinya perlu pujian. Dan katanya kan gini, kalau laki-laki itu lemahnya itu di mata. Ya makanya lihat cewek cantik, wah gitu kan. Lihat teman kantor yang cantik, wah gitu kan. Karena laki-laki itu lemah di mata. Makanya katanya kalau laki-laki nangis itu apa? Nah, itu mata gitu kan. Nangisnya gini itu laki-laki. Nah, perempuan itu mungkin lemah di telinga. Maka dia perlu dipuji. Gitu ya, perlu diberikan ungkapan kasih sayang. Makanya kan sering muncul video tuh. Istri itu sampai tua masih ditanya kepada suaminya, "Kamu sayang aku enggak?" Padahal nikahnya sudah tahunan gitu ya, tapi masih ditanya. Nah, ini ya dipahami lah tentang karakteristik itu gitu ya. Karomah insaniyah gitu ya. Selanjutnya asas keluarga sakinah juga adalah hubungan kesetaraan. Jadi hubungan kesetaraan ini tadi sudah saya sampaikan, laki-laki perempuan itu setara. Jadi jangan pernah yang satu itu merasa lebih unggul. Karena kalau nanti berantem itu nanti biasanya merasa siapa yang paling berperan. Suami yang ngerasa aku ini sudah kerja capek sampai malam, semua gaji ku kasihkan, wah gitu kan. Suami yang ngerasa lebih berperan. Istrinya sama kalau marahan, aku ini ngurus anak pagi sampai malam, jungkir balik. Nah samanya jadi ngerasa mana yang paling berperan. Keluarga bukan gitu. Semuanya berperan dengan porsinya masing-masing. Ini kesetaraan. Selanjutnya ada juga prinsip tentang berkaitan dengan keadilan. Jadi keadilan juga merupakan ajaran Islam yang bersifat universal. Dalam bahasa Arab, adil itu dimaknai adalah wad'u syai' fi mahallih. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi harus adil. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu apa? I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Bersikap adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, tadi sudah saya sampaikan contoh tentang al-adlu, keadilan, gitu ya. Dan kalau kita ingin keluarga sakinah, maka bersifat adil itu juga harus ada. Nah ini rinciannya susah. Saya menemukan dalam kasus-kasus konflik kekeluargaan itu yang dilaporkan itu, kadangkala penyebabnya adalah seolah-olah hilangnya rasa adil. Misalnya suaminya bersifat tidak adil, suaminya ngasih ibunya kayak gini, tetapi ngasih istrinya gini. Ataupun sebaliknya, kadangkala ibunya ngerasa diperlakukan tidak adil, suaminya ngasih istrinya gini, tapi giliran ngasih ibunya kok gini. Nah, itu karena apa? Tidak ada asas keadilan. Nah, makanya ini kadangkala saya lihat perlu dimusyawarahkan. Karena bisa jadi kadangkala ketika kita berpikir hanya satu pihak, seolah-olah kita ngerasa sudah adil, tapi ternyata belum tentu pihak yang lain merasa itu adil. Nah, maka adil itu kadangkala perlu dimusyawarahkan, perlu ditimbang, perlu dikomunikasikan, gitu ya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa terdolimi. Sebagaimana anak, kalau kita anak kita semua sayang sama anak, ya kan? Tidak ada anak yang mungkin lebih kita sayang. Tapi kadangkala dalam menjelaskan prinsip keadilan, kadangkala kita perlu bermusyawarah, karena bisa jadi kita melakukan ini, pertimbangannya ini anak yang satu dengan yang lain tidak paham, gitu ya, sehingga menganggap orang tuanya tidak adil. Nah, jadi keadilan itu perlu berbasis kemudian ketentuan, kedua juga perlu sesuai musyawarah, ya, perlu sesuai musyawarah. Selanjutnya prinsip keempat adalah prinsip al-mawaddah warahmah. Jadi prinsip kasih sayang. Nah, di sini ada dua kata, ya, ada dua kata yang menjadi perekat keluarga sakinah, itu kata mawaddah dan rahmah. Maka mawaddah dimaknai sebagai kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Mawaddah juga dapat diartikan sebagai cinta potensial, yaitu rasa cinta yang berada dalam diri seseorang terhadap orang-orang yang disayangi. Sementara rahmah dapat berarti cinta aktual, yaitu cinta yang terwujud dalam usaha-usaha untuk berbuat kebaikan bagi orang-orang yang disayangi. Ini makna beda antara al-mawaddah warahmah, ya. Dan yang terakhir ini adalah berkaitan dengan asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Jadi keluarga sakinah menurut Islam juga adalah keluarga yang orientasinya itu sejahtera di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, dalam konteks dunia modern sekarang, yang kelima ini bisa terwujud melalui pertama, kalau akhirat kita sudah banyak bicara, tapi kebutuhan hidup sejahtera di dunia itu bisa diwujudkan salah satunya dengan literasi finansial, literasi keuangan. Jadi bagaimana manajemen finansial yang bagus, itu juga harus paham. Walaupun saya sempat dibilang gini, manajemen finansial itu kan untuk orang-orang yang gajinya banyak. Lah kalau gajinya pas-pasan, mau gimana manajemen yang ini sudah ngepas gitu ya. Saya juga memahami. Ya memang kalau orang yang turah-turah, maksudnya berlebih gitu ya. Yang berlebih ya enak, kita bicara tentang literasi keuangan, harus diinvestasikan, harus ini. Tapi kita juga memahami. Hari ini kita beberapa laporan ekonomi menunjukkan kekhawatiran adanya jebakan middle trap. Jadi middle trap ini sekarang konon laporannya banyak orang menengah yang kemudian menengahnya itu bukan menengah naik ke atas. Bahkan menengahnya justru menengah turun ke bawah. Itu jadi middle trap. Jadi kena jebakan kelas menengah. Ya kalau menengahnya ke bawah itu artinya kan tambah susah. Tambah susah, kebutuhan hidup mungkin makin mahal, keperluan makin mahal, apa-apa makin naik gitu ya. Nah ini menjadi tantangan. Nah tapi prinsipnya tetap sama, dalam kondisi apapun, keuangan itu perlu di-manage, baik itu lapang maupun susah. Gitu ya, baik lapang maupun susah. Artinya apa? Ya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak terlalu primer, itu bisa dikesampingkan. Jadi konsep menabung sesuatu yang menjadi lindung nilai aset itu tetap diutamakan. Kemudian saya juga memaknai gini, literasi keuangan, kalau kita dulu mungkin bercita-cita menyekolahkan anak di sekolah ini, memang sekolah ini bagus, tapi mungkin SPP-nya kemahalan. Bentuk literasi finansialnya apa? Ya kita juga harus ikut mencari sekolah yang mungkin biayanya lebih murah tapi tetap berkualitas. Nanti nyari, karena saya juga mungkin temukan ada sekolah-sekolah yang sekarang biayanya juga terjangkau tetapi kualitasnya bagus. Nah itu kita juga harus kemudian pikirkan itu. Jadi dan kita berdoa mudah-mudahan Allah ya menyejahterakan keluarga kita sehingga bisa mencukupi kebutuhan dan sejahtera dunia dan akhirat. Nah saya cukupkan mungkin sebagai muqaddimah. Insyaallah pada kesempatan yang selanjutnya kita akan lanjutkan karena ini masih banyak sebenarnya berkaitan dengan tuntunan keluarga sakinah. Saya cukupkan, aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.